Perkenalkan, nama saya Riki Hidayat, 41120110107 dari kelas reguler 2, dosen pengampu Pak Asyid Hidayat, STMT. Pembuatan video presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, praktikum mekanika fluida dan hidrolika. Saya mengambil CPMK 4 tentang kehilangan energi pada saluran pipa. Tujuan praktikum kehilangan energi yaitu satu, menentukan hubungan antara kehilangan tenaga dan aliran pada sistem perpipaan. Kedua, menentukan verifikasi mengenai hukum energi dan dalam sistem perpipaan. Menentukan perbandingan antara perhitungan kehilangan tenaga secara eksperimental dan teoritis. Selanjutnya, dasar teori. Heat loss atau kehilangan energi merupakan kerugian persatuan berat fluida dalam aliran fluida di sistem perpipaan. Kehilangan energi terjadi akibat adanya gesekan antara fluida dengan permukaan perpipaan, serta gesekan antara partikel-partikel fluida itu sendiri. Heat loss dapat dihitung dengan persamaan HL sama dengan KL V kuadrat per 2G, di mana HL itu sendiri tinggi tenaga yang hilang, KL koefisien kecepatan, V2 kuadrat per 2G sama dengan tinggi kecepatan, G gaya gravitasi. Kehilangan energi dalam sistem perpipaan dibagi menjadi dua, antara lain satu, majorless, atau kehilangan energi primer yang disebabkan oleh gesekan yang terjadi di sekeliling pipa dan di sepanjang pipa. Secara teoritis, kehilangan energi primer dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan menurut White tahun 1986, merupakan persamaan Darcy-Weisbach. Di antaranya, HF sama dengan F kali L dibagi D dikali V kuadrat per 2G, di mana F koefisien gesekan Darcy, L panjang pipa, D diameter, V kuadrat per 2G sama dengan tinggi kecepatan. Yang kedua, minorless atau kerugian minor yang terjadi akibat gesekan yang terjadi pada katup-katup, T-junction, sambungan dan penampang yang tidak konstan, dihitung dengan persamaan HLF sama dengan N kali K dikali V kuadrat per 2G, di mana N sama dengan jumlah fitting, K koefisien, F kuadrat per 2G, kecepatan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kehilangan energi pada pipa sebagai berikut. Satu, kehilangan energi pada pipa lurus dengan diameter konstan. Kedua, kehilangan energi pada pipa yang mengalami penampang. Penjelasan tentang kehilangan energi pada pipa lurus dengan diameter konstan, yaitu besarnya kehilangan tenaga yang terjadi akibat gesekan antara zat cair dengan faktor gesekan pada pipa. Faktor gesekan yang terjadi tergantung pada besaran bilangan Reynolds dan kekerasan relatif pada permukaan pipa. Yang kedua, maksud kehilangan energi pada pipa yang mengalami perubahan penampang adalah ada beberapa perubahan penampang yang dapat terjadi pada pipa. Yang pertama, sambungan besar siku-siku atau menyudut dan tanpa menyudut. Yang kedua, sambungan mengecil siku-siku atau menyudut dan tanpa menyudut. Alat dan bahan
Alat yang diperlukan pada praktikum ini adalah pipa friction apparatus, 2 hydraulic badge, 3 stopwatch, 4 bak penampang, dan kelima termometer. Prosedur pelaksanaan. 1. Pompa pada hydraulic badge dipancing dengan aliran konstan. Ketiga, setelah aliran konstan, hydraulic badge dimatikan dan selang pancing diganti dengan aparatus. Yang ketiga, lalu pastikan keadaan kran output sudah sesuai dengan perlakuan. Ketiga, keempat, hydraulic badge dinyalakan dan katup disesuaikan dengan mendapatkan aliran yang lambat melalui pipa. Kemudian kran output dibuka sesuai dengan perlakuan. Keenam, catat nilai skala piezometer dan volume diukur saat waktu dan suhu aliran keluar. Yang terakhir, ulangi langkah 3-6 untuk sampel perlakuan selanjutnya. Di sini data laboratorium perlakuan 1, 2,5, dan 3,5 dengan volume 100 mili, 50 mili, dan 100 mili. Waktunya 39,60 detik, 40,85 detik, 33,77 detik. Dengan suhu perlakuan 1 sampai 3,5 30 derajat Celcius. Dengan pembacaan piezometer S1 2,287, 260, 288 dan H2 227, 230, 206 dan delta H 0,051, 0,00251, 0,0596. Berikut proses pengukuran suhu, proses pengukuran delta H, dan jumlah fluida yang keluar dari aparatus. Yang selanjutnya pembahasan. Secara teori, nilai faktor friksi dari pipa friksi stainless steel adalah 0,07. Nilai tersebut dapat dilihat dari diagram Modi. Terdapat perbedaan hasil nilai faktor friksi secara teori dan eksperimental, di mana nilai faktor friksi eksperimental untuk perlakuan 1 adalah 0,048, perlakuan 2,5 adalah 0,0988, dan perlakuan 3,5 adalah 0,0410. Ketidaksamaan nilai faktor friksi yang terjadi disebabkan karena adanya kesalahan yang terjadi selama praktikum berlangsung, antara lain kesalahan pembaca skala atau human error dan kesalahan perhitungan. Berikut grafik grafik perbandingan antara grafik LNF dan LNRE, grafik LNH dan LNV, dan grafik LNQ dan LNHF. Yang terakhir, kesimpulan. Pada praktikum kehilangan energi pada saluran pipa dapat disimpulkan perbedaan nilai friktif secara teori dan eksperimental. Ketidaksamaan nilai faktor friksi yang terjadi disebabkan karena kesalahan pembacaan skala atau human error dan kesalahan perhitungan. Sedangkan dilihat dari grafik yang didapat disimpulkan antara lain pada grafik LNF dan LNRE dapat dilihat bahwa nilai dari LNF berbanding lurus dengan nilai dari LNRE. Hal tersebut menunjukkan semakin besar nilai bilangan Reynolds, semakin besar pula nilai dari faktor fraksi. Dan dilihat dari grafik LNH dan LNV, dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai LNV, maka semakin tinggi pula nilai LNH. Hal ini menunjukkan perbedaan ketinggian berbanding lurus dengan volume fluida. Dan yang terakhir, grafik LNHF dan LNQ terdapat kesalahan pada grafik sehingga nilai kedua variabel tersebut tidak berkaitan dengan baik. Itu saja presentasi praktikum dari saya.
Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.